Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Abdul Hakim dari kelas 2025E NIM 25080574337. Mata kuliah Statistika. Kali ini saya akan mempresentasikan materi data karakteristik 5 kelas manajemen tahun 2025E. Nah, materinya itu ada 3. Yang pertama ada data 5 kelas manajemen, yang kedua ada domisili mahasiswa, dan yang terakhir ada perbedaan jenis kelamin. Nah, sebelumnya memasuki materi selanjutnya, kita ada latar belakangnya terlebih dahulu. Dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi, pemahaman terhadap karakteristik mahasiswa menjadi hal yang penting untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif. Setiap mahasiswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dari daerah, asal, maupun jenis kelamin, yang dapat mempengaruhi cara belajar, interaksi sosial, serta dinamika di dalam kelas maupun di luar kelas. Oleh karena itu, diperlukan analisis data untuk mengetahui gambaran umum karakteristik mahasiswa secara lebih jelas dan terstruktur. Melalui pengumpulan 5 data dari kelas manajemen tahun 2025, diperoleh informasi mengenai jumlah mahasiswa, yaitu dari domisili serta perbedaan jenis kelamin. Data ini diharapkan memberikan gambaran mengenai keberagaman mahasiswa serta menjadi dasar dalam memahami kondisi nyata di lingkungan perkuliahan. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan dapat mendukung menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Setelah itu, kita memasuki ke materi pertama, yaitu data 5 kelas manajemen tahun 2025E. Pada bagian ini, kita akan melihat gambaran umum dari analisis data yang digunakan dalam penelitian atau berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jumlah total mahasiswa manajemen dari 5 kelas adalah sebanyak 316 orang. Yang menarik di sini adalah seluruh data yang digunakan dinyatakan lengkap atau tidak terdapat data yang hilang. Kondisi ini sangat penting karena data yang lengkap akan menghasilkan analisis yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Dengan tidak adanya data yang kosong, maka kita dapat memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar mewakili kondisi sebenarnya dari seluruh siswa yang menjadi objek penelitian. Sehingga data ini dapat dijadikan dasar yang kuat untuk melakukan analisis lanjutan, baik dalam melihat karakteristik siswa maupun dalam menarik kesimpulan yang relevan. Kita lanjut ke domisili mahasiswa. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik siswa berdasarkan dari domisili atau tempat tinggal. Nah, dari data yang diketahui bahwa sebagian besar siswa berasal dari luar Surabaya, yaitu sebanyak 193 orang atau sekitar 61,1%. Sementara itu siswa yang berasal dari Surabaya sendiri yaitu berjumlah 123 orang atau sekitar 38,9%. Dari angka ini kita dapat melihat bahwa sebagian besar mahasiswa tidak berasal dari kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kampus memiliki daya tarik yang cukup luas sehingga keluar daerah. Selain itu, keberagaman domisili ini mencerminkan adanya latar belakang sosial dan budaya yang beragam di dalam kelas. Keberagaman ini bisa menjadi nilai positif karena mahasiswa dapat saling bertukar pengalaman, sudut pandang, serta memperluas wawasan mereka dalam lingkungan perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Namun di sisi lain, perbedaan domisili juga bisa menjadi tantangan. Misal, dalam hal adaptasi lingkungan atau perbedaan kebiasaan. Selanjutnya kita memasuki perbedaan jenis kelamin. Pada bagian ini kita melihat perbedaan jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah siswa perempuan lebih dominan, lebih banyak
yaitu sebanyak 202 orang atau sekitar 63,9%. Sedangkan jumlah mahasiswa laki-laki berjumlah 114 orang atau sekitar 36,1%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa minat terhadap program studi manajemen cenderung lebih tinggi dari perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti minat, persepsi terhadap bidang studi, maupun peluang karir di masa depan yang akan datang. Nah, dominasi jumlah perempuan ini juga dapat mempengaruhi dinamika kelas, baik dalam hal cara berinteraksi, cara berkelompok, maupun gaya belajar. Namun, pada dasarnya, perbedaan ini bukan menjadi penghalang, melainkan justru dapat menciptakan keseimbangan dan keberagaman dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam analisis ini sangat baik karena semuanya lengkap dan tidak terdapat data yang hilang. Selain itu, sebagian besar mahasiswa berasal dari luar Surabaya yang menunjukkan bahwa kampus memiliki jangkauan yang sangat luas dan mampu menarik mahasiswa dari luar daerah. Dan di sisi lain, dari segi jenis kelamin, mahasiswa didominasi oleh jenis kelamin perempuan yang menunjukkan adanya kecenderungan minat yang lebih tinggi dari perempuan terhadap program studi manajemen. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran bahwa mahasiswa memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi domisili maupun dari jenis kelamin, yang tentunya dapat memberikan dinamika positif dalam lingkungan perkuliahan. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.